Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon bidara yang sangat tinggi, tumbuh di langit ke-6 dan menjulang hingga langit ke-7. Di pohon inilah Nabi Muhammad bertemu Allah SWT saat menjemput perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj. Konon pohon inilah yang menandai akhir dari langit dan menjadi penanda batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Dinamakan Sidratul Muntaha pohon puncak karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Mengenal Sidratul Muntaha, banyak ulama yang menyodorkan berbagai pendapat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad mendeskripsikan bagaimana perjalanannya ke Sidratul Muntaha yang ditemani oleh malaikat Jibril. Ia menceritakan bagaimana keadaan Sidratul Muntaha, namun tidak bisa menggambarkannya keindahannya dengan rinci, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Pandangan Nabi SAW tidak melebihi batas yang diizinkan. Ini menunjukkan bagaimana adab beliau saat menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi Muhammad melihat berbagai kejadian yang luar biasa. Beliau melihat surga, melihat neraka, dan melihat kejadian gaib pada malam Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika saya dimi'rajkan ke langit ke-7, saya diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya, karena sangat indah." Hadis riwayat Abu Ya'la al-Mushili. Nabi Muhammad SAW menggambarkan sekilas dalam beberapa hadis yang jika dirangkum menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha adalah pohon yang terbuat dari emas seluruhnya. Beberapa dahan yang terbuat dari zamrud, ada juga yang dari rubi. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Adapun 2 yang dalam itu ada surga, sedangkan 2 yang luar itu adalah Nil dan Eufrat. Pohon ini mengukur jarak 150 tahun perjalanan dari kaki ke puncaknya. Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan bahwa daun Sidratul Muntaha menyerupai telinga gajah dan mereka sangat besar. 1 dahan saja dari mereka akan menutupi seluruh dunia. Buahnya berbentuk seperti kendi air. Seluruh pohon yang ditelan oleh cahaya. Pohon ini dikelilingi dan dipeluk oleh banyak malaikat di atasnya. Malaikat Jibril juga memiliki tempatnya pada cabang-cabang pohon ini, dan itu adalah cabang yang terbuat dari zamrud hijau. Selain itu juga tersembur sebuah pegas di bawah pohon itu. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pegas tersebut itu bernama Salsabil. Ini adalah sumber dari 2 air. Satu adalah Kautar, kelimpahan, yang lain adalah rahmat. Kedua sungai mengalir sebelum gerbang Garden. Musim semi Salsabil adalah sumber dari perairan ini. Dikatakan pula bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat Allah yang berupa cahaya. Di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat 5 waktu. Dari beberapa hadis bisa menyimpulkan gambaran Sidratul Muntaha. 1. Sidratul Muntaha bentuknya pohon, layaknya pohon bidara. Sama nama namun beda hakikat. 2. Pohon ini berada di atas langit ke-7. 3. Pohon ini sangat besar, hingga ketika penunggang kuda hendak melintasi bayang-bayangnya, dia membutuhkan waktu 100 tahun baru bisa sampai ke ujung. 4. Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. 5. Daun Sidratul Muntaha seperti telinga gajah, dan buahnya seperti kendi yang sangat besar. 6. Terdapat laron-laron dari emas di sana. 7. Diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. 8. Pohon Sidratul Muntaha sangat indah
hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. 9. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga. Deskripsi tentang Sidratul Muntaha dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tersebut hanyalah berupa gambaran metafora, sebatas yang dapat diungkapkan kata-kata. Hakikatnya hanya Allah yang Maha Tahu. Ya Rob, berikan kami kekuatan istiqomah dan masukkan kami ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah